Nah, yang belum clear adalah di sini nih. Penyerahan obat yang dilakukan di instalasi gawat darurat. Ini gimana nih Pak nih? Masalah kita di sini, bukan yang dua ini Pak. Begitu. Menjelaskan bahwa definisi rumah sakit itu adalah satu sarana perawatan yang isinya terdiri dari 3. Instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, dan instalasi gawat darurat. Sharing Pajak Emenko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya dari Sharing Pajak Emenko, Nurholis nama saya. Hari ini saya akan menyampaikan satu masalah, ya. Selalu saya datang dengan masalah, tetapi sekaligus dengan solusinya. Karena tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, kecuali di situ ada kemudahan, ya. Nah, kebetulan kemarin sore saya mengantar saudara saya di rumah sakit masuk ke UGD, unit gawat darurat. Nah, ketika di gawat darurat, kemudian ada pertanyaan begini. Ada teman di sana di rumah sakit yang bertanya, Pak Nur, ini kami kebetulan sedang disurati oleh kantor pajak. Ya nggak apa-apa disurati, terima aja suratnya, gitu ya. Nah, masalahnya begini Pak, dalam surat itu kami diminta suruh membetulkan SPT, diminta untuk membayar PPN atas obat yang diserahkan atau dijual melalui unit gawat darurat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumah sakit itu kan penyerahannya ada yang terutang PPN, ada yang tidak terutang PPN. Memang selalu di rumah sakit ini kasusnya timbul ketika ada penjualan obat atau penyerahan obat. Di rumah sakit itu kan ada 3 instalasi ya. Satu, ya rumah sakit itu instalasi rawat inap. Ya, di situ ada penjualan obatnya, ada penyerahan obatnya. Yang kedua, ada instalasi rawat jalan. Di rawat jalan pun di poli ini juga ada penyerahan obatnya. Yang ketiga, ada instalasi gawat darurat. Di situ pun ada penyerahan obat-obatannya. Nah, pertanyaannya adalah, di antara 3 penyerahan obat ini, mana yang terutang PPN? Kalau untuk penyerahan jasa medisnya, sudah clear, sudah jelas bahwa mulai tanggal 1 April 2022, itu sudah menjadi jasa yang kena pajak. Kalau sebelumnya, jasa yang tidak dikenai pajak atau non JKP, jasa medis, ya. Jadi suratnya harus ditanya ini tahun pajak berapa nih? Kalau tahun pajak yang 2021 atas jasa medisnya itu bukan JKP, ya, atau bukan objek PPN, ya. Nah, ini yang ditanya 2022 Pak, ya sudah, ya. Berarti ketika rumah sakit, ya, ketika total omsetnya jasa medis sama obat-obatannya sudah melebihi 4,8, semua rumah sakit harus menjadi pengusaha kena pajak. Ya, kembali ke masalah ini. Dari 3 instalasi ini, penyerahan yang untuk rawat inap itu mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Dianggap melekat dengan jasa medis yang diserahkan. Karena jasa medisnya juga terutang PPN tetapi mendapatkan fasilitas dibebaskan. Artinya apa? Konsumen nggak usah bayar. Yang kedua, rawat jalan, ya. Nah, di rawat jalan itu ada jasa medisnya, ada penyerahan obatnya. Atas jasa medisnya jelas, ya, terutang PPN tetapi mendapatkan fasilitas dibebaskan. Tapi atas obatnya bagaimana nih? Nah, atas obatnya kalau rawat jalan itu karena penyerahannya dianggap sama dengan penyerahan di apotek di luar, dia boleh beli di luar. Kalau di luar, kena PPN. Kenapa di rumah sakit nggak kena PPN? Makanya aturannya, kalau untuk rawat jalan, karena sama penyerahannya dengan apotek di luar, ya, penyerahannya dianggap sama dengan apotek di luar, maka ini dikenai PPN. Clear, ya. Nah, yang belum clear adalah di sini nih. Penyerahan obat yang dilakukan di instalasi gawat darurat. Ini gimana nih Pak nih? Masalah kita di sini, bukan yang 2 ini Pak. Begitu. Kalau 2 saya oke, kantor pajak sudah oke. Yang ini yang gray area Pak.
Ya, kenapa? Karena ada yang orang masuk gawat darurat, akhirnya ujungnya masuk ke rawat inap. Ada yang gawat darurat terus pulang. Habis itu disuruh kontrol setiap bulannya. Ada yang masuk rawat jalan. Ini bagaimana ini Pak? Begitu ya. Ya. Nah, saya sampaikan begini. Ketika menafsirkan sebuah peraturan pajak, kita nggak boleh kemudian hanya fokus kepada undang-undang atau aturan pajak saja. Ketika aturan pajak itu tidak jelas, belum clear, masih gray area, kita perlu mendapatkan pemahaman dari undang-undang yang lain. Karena ini rumah sakit, ya kita mengacu kepada undang-undang tentang rumah sakit. Kalau kita bicara, kita baca di undang-undang rumah sakit itu menjelaskan bahwa definisi rumah sakit itu adalah satu sarana perawatan yang isinya terdiri dari 3. Instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, dan instalasi gawat darurat. 3 ini terpisah, berbeda. Tidak boleh sama, tidak disamakan. Nah, kemudian saya kutipkan nih, SE 06 tahun 2006 kalau nggak salah, terkait dengan penggantian obat, ya, yang ada di rumah sakit. Dikatakan di sana juga, pertimbangan awalnya, kalimat-kalimat awalnya, paragraf awalnya mengatakan bahwa rumah sakit adalah bla 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 bla, terdiri dari 3 instalasi, rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lalu di ujung kalimatnya ada, yang terutang PPN adalah yang diserahkan di rawat jalan saja, ya. Jadi yang dikenai PPN hanya penyerahan obat yang dilakukan di rawat jalan saja. Rawat inap tidak disebutkan terutang, gawat darurat pun tidak disebutkan terutang. Sudah jelas SE-nya mengatakan begitu. Tapi teman kantor pajak mengatakan, sekarang ini kan orang punya trik Pak. Biar cepat dilayani, dia masuk ke gawat darurat. Tidak mau dia ngantri-ngantri. Nah itu kan trik, itu urusan lain. Tidak semua orang itu trik. Karena orang yang masuk ke gawat darurat, ada SOP-nya rumah sakit. Ya tidak boleh melayani dengan cara yang sama dengan yang ada di rawat jalan. Kalau kita lihat peraturan Menteri Kesehatan, mengatur di situ bagaimana standar pelayanan untuk instalasi gawat darurat. Dikatakan di sana bahwa orang yang masuk gawat darurat, pasien yang masuk gawat darurat, itu harus 5 menit paling lambat harus ditangani. Karena rumah sakit kan nggak ngerti orang datang itu ini trik atau non-trik begitu ya. Beneran atau nggak beneran gitu. Nah, mereka punya SOP 5 menit harus dilayani. Ini kan berbeda dengan rawat jalan. Rawat jalan datang nomor 17, ya dia harus nunggu. Kalau satu orang dilayani konsultasi oleh dokternya 10 menit misalnya, dia harus nunggu sampai 160 menit. Kalau gawat darurat nggak boleh. Ya, 5 menit pertama harus ada minimal care namanya. Minimal care, langsung susternya datang, langsung dites nadinya, dilihat matanya, ya, dibuka lidahnya, dipegang perutnya. Itu standar di gawat darurat. Jadi gawat darurat ini instalasinya nggak bisa dipersamakan dengan yang ada di rawat jalan. Ya, jadi kalau pendapatnya ini kan caranya sama, caranya nggak sama. Tiap rumah sakit itu punya kriteria. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, A, B, C ini punya SOP yang berbeda-beda juga. Ya. Dan semuanya dalam 5 menit harus ditangani. Beda dengan yang ada di rawat jalan. Selanjutnya mengenai obat-obatan yang tersedia di instalasi farmasinya masing-masing. Ya. Di rawat inap ada instalasi farmasinya, di rawat jalan ada, di gawat darurat pun juga ada di situ. Ada stok obatnya. Dan stok obat yang ada di IGD, instalasi gawat darurat itu hanya obat-obatan yang bersifat darurat saja. Beda dengan yang ada di instalasi farmasinya rawat jalan. Ya. Bahkan di sana di rawat jalan itu misalnya obat pusing aja ada, tapi di gawat darurat ya belum tentu ada, karena nggak darurat misalnya ya. Ya, atau misalnya obat oles ya, obat oles salep gitu ya, nggak ada di gawat darurat, adanya di sana di instalasi rawat jalan. Ya, jadi karena
karena treatmentnya berbeda, tidak bisa disamakan, maka dan di situ ada minimal care-nya, maka instalasi gawat darurat penyerahan obatnya ya dipersamakan dengan rawat inap, dianggap masih dalam satu paket dengan jasa medis ya. Jadi ini pendapat dari saya, mudah-mudahan tidak salah, karena saya selain mengacu ke undang-undang pajaknya, termasuk tadi ada surat edaran nomor 06 tadi yang menyimpulkan dari 3 ini yang disebut terutang itu hanya rawat jalan. Dan kita mengacu juga kepada undang-undang rumah sakit, kita mengacu juga standar IGD itu dari peraturan Menteri Kesehatan, maka saya punya keyakinan pendapat saya ini adalah pendapat yang valid ya. Silakan dipakai, silakan dipikirkan ya, mudah-mudahan ini yang tidak keliru ya. Jadi teman-teman di rumah sakit ya bisa memperhatikan materi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing pajak